Stepa Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat. Apalagi kita berada di masa pandemi corona, maka menjaga kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting. Dan anak-anak, meskipun kita berada di masa pandemi, tidak menyurutkan langkah kita untuk terus belajar. Nah, hari ini senang sekali saya Dinar Ekawati kembali menemani kalian di program kesayangan kita, Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun dan inovatif. Nah, Stepa Hebat, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran matematika. Ayo, siapa yang suka hitung-menghitung segera kumpul. Nah, hari ini kita belajar matematikanya bersama Ibu Agustin Ari Puji Astuti SPD. Beliau adalah guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, materi atau tema yang akan kita bahas hari ini adalah penyajian data. Nah, apa saja yang akan kita bahas di penyajian data? Yuk kita langsung bergabung dengan Ibu Agustin yang sudah bersama kita di studio siar SMP Negeri 4 Kota Madiun. Kita sapa dulu ya Ibu Agustin. Halo, Assalamualaikum Ibu Agustin. Waalaikumsalam Bu Dinar. Oke, gimana kabarnya Bu Agustin, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dinar sehat? Alhamdulillah sehat selalu dan memang harus menjaga kesehatan Bu Agustin ya? Pasti ya. Oke, dan tetap semangat belajar Bu Agustin untuk anak-anak kita di rumah ya Bu Agustin? Iya. Oke, hari ini Bu Agustin sudah menyiapkan materi tentang penyajian data. Benar Bu Agustin? Benar, kelas 7 semester genap materi penyajian data. Oke, anak-anak pasti tidak sabar lagi Bu Agustin ingin segera tahu apa saja yang ada di penyajian data kita hari ini. Oke, silakan Bu Agustin yang terlebih dahulu memperkenalkan diri supaya anak-anak bisa lebih kenal. Kan Bu Agustin ini kan baru di SMP Negeri 4 Kota Madiun, mungkin baru, kelas Dinar. yang lain juga masih belum tahu tentang Bu Agustin. Silakan Bu Agustin. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dinar. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustin Ari Puji Astuti, guru matematika kelas 7 SMP Negeri 4 Kota Madiun. Anak-anak bisa memanggil Bu Agustin. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai statistika. Namun, pada khususnya untuk kelas 7, materi statistika yang akan dipelajari adalah materi penyajian data. Materi penyajian data adalah materi terakhir pada semester genap. Jadi setelah materi ini selesai, anak-anak bersiap untuk menghadapi penilaian akhir semester genap. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan KI dan KD terlebih dahulu. KD 3.8 adalah menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya dengan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. KD 4.8 adalah menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai pembelajaran penyajian data. Tujuan pembelajaran menyajikan data berbentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan benar. Yang kedua adalah menafsirkan data berbentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Materi penyajian data. Sebelum kita mengenal apa itu penyajian data, kita kenalan dulu data itu sebenarnya apa. Nah, data adalah kumpulan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian atau survei.
Setelah kita tahu apa itu definisi data, kita akan belajar mengenai cara penyajian data. Cara penyajian data ada dua, yaitu tabel dan diagram. Yang pertama kita akan belajar mengenai tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom terdiri atas beberapa baris dan satu kolom. Jadi pada tabel baris dan kolom hanya ada satu kategori. Bisa diperhatikan yang muncul di layar monitor kalian, di situ ada tahun, ada hasil panen dalam kurung ton. Nah, tahun 2015 sebaris dengan hasil panen 40. Berarti hasil panen pada tahun 2015 adalah 40 ton. Lalu selanjutnya bagaimana cara membaca baris yang kedua? Tahun 2016 sebaris dengan hasil panen 43. Artinya hasil panen padi Desa Jatiluhur tahun 2016 adalah 43 ton. Baris ketiga bisa kita langsung baca, berarti hasil panen padi Desa Jatiluhur tahun 2017 adalah 48 ton. Begitu seterusnya. Itu tadi adalah cara membaca tabel. Namun, jika kita diberikan tabel, kita tidak hanya mampu membacanya, kita mampu untuk menganalisisnya. Salah satunya adalah dari tabel yang diberikan, kita bisa menafsirkan hasil panen terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu 40 ton. Sedangkan hasil panen tertinggi adalah pada tahun 2017, yaitu sebanyak 48 ton. Jadi, dengan kita membaca tabel dan kolom, kita mampu menafsirkan data tersebut untuk membaca kenaikan, penurunan, atau selisih hasil panen padi dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya adalah tabel kontingensi 4x2. Diberikan tabel seperti berikut. Bisa dilihat yang muncul di layar monitor kalian. Golongan darah A sebaris dengan bilangan 36 dan bilangan 25. Golongan darah O sebaris dengan bilangan 36 dan bilangan 25. Sedangkan golongan darah A sebaris dengan bilangan 23 dan 34. Cara membacanya adalah golongan darah O jenis kelamin siswa laki-laki sebanyak 36, sedangkan golongan darah O untuk siswa jenis kelamin perempuan adalah 25. Nah, dari sini, dari tabel kontingensi 4x2, kita tidak hanya bisa membaca berapa jumlah masing-masing golongan darah laki-laki dan perempuan, namun kita bisa menentukan juga total siswa yang bergolongan darah O ada berapa, total siswa yang bergolongan darah A ada berapa, total siswa yang bergolongan darah B ada berapa, dan total siswa yang bergolongan darah AB ada berapa. Oke, Bu Agustin, ini maaf menyela ya saya ya. Iya Bu Dinar. Oke, tadi kita sudah belajar yang terakhir itu tentang tabel kontingensi 4x2. Iya. Nah itu berarti maksudnya bagaimana Bu Agustin, mungkin anak-anak harus dipahamkan terlebih dahulu supaya mereka bisa paham. Nah kalau saya ini melihatnya kalau ada 4x2, apakah ada kemungkinan misalnya ada 5x2 atau misalnya 6x2 atau seperti apa Bu Agustin? Ini anak-anak mungkin perlu dipahamkan lagi. Iya, baik Bu Dinar. Oke. Jadi tadi saya menjelaskan tabel kontingensi 4x2. Apakah ada kemungkinan 5x2, 6x2, 8x3? Nah, jawabannya adalah ada. Yang dimaksud tabel kontingensi 4x2 adalah tabel yang berisi dari 4 baris dan 2 kolom. Bisa dilihat yang muncul di layar monitor, di sini adalah ada 4 baris, yaitu golongan darah O, A, B, dan AB. Sedangkan 2 kolom adalah kolom laki-laki dan kolom perempuan. Jadi ada kemungkinan jika akan diberikan tabel kontingensi 6x3, 8x3, atau bahkan 5x2. Jadi tabel kontingensi A kali B artinya tabel yang terdiri atas A baris
dan B kolom. Seperti itu Bu Dinar. Oke, sekarang jadi paham. Semoga anak-anak juga paham ya. Berarti memang dilihatnya berapa baris dan berapa kolom yang tersedia dalam tabel begitu ya Bu Agustin. Iya Bu Dinar. Oke, jadi semakin banyak juga nggak apa-apa ya Bu Agustin ya. Tidak apa-apa. Yang Oke, penting jelas berapa baris dan berapa kolom. Oke, tergantung data yang ada di lapangan begitu ya Bu Agustin ya. Iya Bu Dinar. Oke, yuk kita ke materi selanjutnya Bu Agustin supaya anak-anak lebih paham lagi. Oke, nah tadi sudah Ibu sampaikan terkait tabel kontingensi 4x2. Sekarang Ibu beri contoh satu lagi yaitu tabel kontingensi 6x3. Ingat, tabel kontingensi A kali B artinya adalah tabel yang terdiri atas A baris dan B kolom. Jika disediakan tabel kontingensi 6x3, berarti tabel tersebut terdiri atas 6 baris dan 3 kolom. Baris di sini adalah yang pertama agama, kedua IPA, ketiga IPS, keempat matematika, kelima bahasa Indonesia, dan keenam adalah bahasa Inggris. Sedangkan kolomnya adalah kolom pertama SD, kolom kedua SMP, kolom ketiga adalah SMA. Bagaimana cara membaca tabel kontingensi tersebut? Cara membacanya sama dengan tabel kontingensi 4x2. Kita lihat baris yang pertama. Cara membacanya berarti karena agama itu sebaris dengan bilangan 50, bilangan 33, dan bilangan 30, berarti buku pelajaran agama untuk jenjang SD adalah 50, buku pelajaran agama untuk jenjang SMP adalah 33, dan buku pelajaran agama untuk jenjang SMA adalah 30. Begitu juga untuk baris selanjutnya. Misalkan Bu Agustin beri contoh baris keempat, yaitu buku pelajaran matematika. Berarti buku pelajaran matematika untuk jenjang SD tersedia koleksi sebanyak 60, untuk jenjang SMP tersedia koleksi sebanyak 32, dan untuk jenjang SMA tersedia koleksi sebanyak 29. Oke, selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Yang muncul di layar kalian adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Artinya, merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Nah, angka tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Perhatikan kolom yang pertama, ada nilai, kolom yang kedua ada banyak siswa. Nah, nilai ada 60, 70, 80, 90, dan 100. Sedangkan banyak siswa ada 30, 40, 18, 14, 8. Tabel ini merupakan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 7. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, Ibu beri contoh untuk yang nilainya 80. Nah, artinya nilai 80, banyak siswa yang mendapatkan nilai 80 adalah 18 orang. Selanjutnya, banyak siswa yang mendapatkan nilai 100 adalah 8 orang. Nah, jika tadi kita belajar mengenai tabel distribusi frekuensi data tunggal, sekarang kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Yang dimaksud interval itu yang mana? Bisa diperhatikan yang muncul di layar kalian. Di sini pada kolom pertama ada 31 sampai 35, 36 sampai 40. 41 sampai 45, dan terakhir 46 sampai 50. Data inilah yang disebut kelas interval. Jadi rentangnya itu yang dinamakan interval. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, tabel yang disajikan adalah tabel berat badan siswa kelas 7. Berarti banyak siswa yang berat badannya antara 31 sampai 35 kg adalah 24 siswa. Banyak siswa yang berat badannya antara 36 sampai 40 kg adalah 20 siswa. Banyak siswa yang berat badannya adalah 41 sampai 45 kg adalah 50.
Dan banyak siswa yang berat badannya 46 hingga 50 kg adalah 30. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, apa itu tabel distribusi frekuensi kumulatif? Nah, kita belajar mengenai frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif adalah jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai data. Nah, kalau masih kurang paham dengan definisinya, Ibu akan jelaskan langsung dari tabel yang ada di layar. Perhatikan tabel yang atas. Nah, di situ memuat nilai 60 sebanyak 30 siswa, nilai 70 sebanyak 40 siswa, nilai 80 sebanyak 18 siswa, nilai 90 sebanyak 14 siswa, dan nilai 100 sebanyak 8 siswa. Lalu dengan definisi yang sudah kita pelajari tadi, artinya frekuensi kumulatif untuk nilai 60 adalah 30. Frekuensi kumulatif untuk 70 adalah, nah berarti banyak siswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 70. Berarti adalah 30 ditambah 40, berarti sama dengan 70. Selanjutnya frekuensi kumulatif untuk siswa yang nilainya 80 adalah, kita lihat tabel yang atas, nilai yang kurang dari atau sama dengan 80 ada berapa anak? Nah, di sini ternyata ada 30 ditambah 40 ditambah 18, hasilnya adalah 88. Selanjutnya, berapakah frekuensi kumulatif untuk nilai 90? Sama, kita lihat tabel yang atas, berarti banyak siswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 90. Berarti kita jumlahkan 30, 40, 18 ditambah 14 sama dengan 102. Nah, selanjutnya berapa banyak siswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 100? Berarti kita jumlahkan semuanya. 30 ditambah 40 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 8 sama dengan 110. Itu tadi adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal. Oke, Ibu, saya nyela dulu sebentar Bu Agustin supaya anak-anak mungkin juga Boleh Bu Dina? sepahaman dengan saya gitu ya. Ya. Kalau tadi saya lihat di tabel distribusi frekuensi kumulatif di kolom yang kedua itu selalu tetap nilainya. Apakah seperti itu atau tidak sesuai dengan pengertian kumulatif tadi ya Bu Agustin ya? Kalau kumulatif berarti kan kurang dari atau sama dengan kalau yang di baris kedua. Kalau yang di baris pertama berarti nilainya apakah selalu tetap? Begitu Ya, Bu baik Bu Agustin? Dinar. Jadi karena definisi frekuensi kumulatif adalah jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai data tersebut. Nah, jika yang paling atas adalah nilainya 60, kemudian banyak siswanya adalah 30, berarti bisa kita lihat tidak ada lagi siswa atau frekuensi yang nilainya kurang dari 60. Berarti datanya untuk yang paling atas dari tabel banyak siswa pertama dan frekuensi kumulatif untuk nilai yang paling rendah atau nilai yang pertama muncul itu selalu sama. Begitu Bu Dinar. Oke, berarti anak-anak ini bisa niteni gitu ya istilahnya Iya. ya. Apa itu niteni ya Bu Christine? Nginget-nginget lah bahasa Ingat, Indonesianya. bener. Selalu ingat-ingat bahwa kalau memakai tabel distribusi frekuensi kumulatif maka baris pertama itu datanya selalu sama gitu ya Bu Agustin. Iya, Karena memang benar. tidak ada yang harus ditambahkan ya gitu Iya. ya. Oke anak-anak nanti diingat-ingat seperti ini ya berarti ya Bu Agustin ya. Baru nanti baris yang kedua baru ditambahkan gitu ya Iya, Bu Agustin. Oke, yuk menarik Bu Agustin, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ini sama anak-anak dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal. Namun di sini
kelasnya berupa interval, ada kelas interval yaitu pada berat badan. Nah, di sini kita lihat tabel yang pertama. Yang berat badannya antara 31 sampai 35 kg ada 24. Siswa yang berat badannya antara 36 hingga 40 kg ada 20, 41 hingga 45 kg ada 50 siswa, dan berat badannya antara 46 hingga 50 kg ada 30 siswa. Lalu bagaimanakah kita menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatifnya? Nah, kita perhatikan, yang paling atas selalu tetap, perhatikan tabel yang bawah. 31 sampai 35 kg. Kalau tadi di tabel yang atas muncul banyak siswanya 24, berarti di tabel yang bawah frekuensi kumulatifnya juga 24. Selanjutnya untuk berat badan 36 hingga 40 kg, berarti frekuensi kumulatifnya kita menjumlahkan 20 ditambah 24, yaitu 44. Selanjutnya untuk yang berat badannya 41 hingga 45, berarti frekuensi kumulatifnya adalah kita menjumlahkan 24 ditambah 20 ditambah 50 sama dengan 94. Nah, untuk yang interval terakhir yaitu antara 46 hingga 50, berarti kita jumlahkan semuanya, yaitu 24 ditambah 20 ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 124. Nah, itu tadi adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita sudah belajar mengenai tabel, lalu kita akan masuk ke materi diagram. Nah, untuk materi diagram yang pertama akan kita pelajari adalah diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom yang berbentuk batang yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Jadi sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y itu yang tegak ke atas ya. Selanjutnya, pada tabel menunjukkan jumlah kumulatif pasien yang terinfeksi COVID-19 sampai tanggal 29 April 2020 pada beberapa provinsi di Indonesia. Sajian data dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipelajari karena pada prinsipnya penyajian data dalam bentuk diagram bertujuan agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Sekarang kita coba membaca diagram batang dari tabel yang telah disajikan. Nah, jika ada tabel berikut, Provinsi Aceh jumlah kumulatif pasiennya adalah 9. Provinsi Bangka Belitung jumlah kumulatif pasien adalah 10. Provinsi Bengkulu jumlah kumulatif pasien adalah 12. Provinsi Maluku, jumlah kumulatif pasien adalah 23, Provinsi Jambi, jumlah kumulatif pasien adalah 32, dan Provinsi Yogyakarta, jumlah kumulatif pasien adalah 94. Nah, dari tabel yang kita punya, kita akan bawa ke diagram batang. Yang pertama, bagaimana Bu cara membuat diagram batang? Kita buat sumbu X, Y, Z, sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Sumbu X adalah yang mendatar, berarti di sini yang mendatar adalah sebagai provinsi, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Maluku, Jambi, dan Yogyakarta. Sedangkan sumbu Y atau vertikalnya itu menunjukkan jumlah kumulatif pasien. Nah, kita lihat untuk skala pada sumbu Y kita buat dari 0. Nah, dari tabel di sini kita tahu rentang datanya itu yang paling kecil adalah 9 dan yang paling tinggi adalah atau paling besar adalah 94. Berarti kita buat rentang data atau skalanya adalah 10. Berarti untuk sumbu Y-nya adalah ada 0, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, sekarang kita tinggal buat diagram batangnya menyesuaikan tabel yang sudah diketahui. Untuk Provinsi Aceh ada 9, berarti ada di bawah skala 10. Untuk Provinsi Bangka Belitung ada 10, berarti sebaris dengan interval atau titik 10 yang ada di sumbu Y. Begitu juga untuk yang Bengkulu ada 12, Maluku ada 23, Jambi ada 32, dan Yogyakarta ada 94. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk lain dari diagram batang. Nah, misalkan disajikan tabel siswa pemakai internet. Pada hari Senin, banyak siswa laki-laki pemakai internet adalah 33, sedangkan perempuan adalah 25. Untuk hari Selasa, banyak siswa laki-laki pemakai internet adalah 22, banyak siswa perempuan pemakai internet adalah 28. Nah, begitu seterusnya hingga baris terakhir pada hari Sabtu, banyak siswa pemakai internet laki-laki adalah 25 dan banyak siswa perempuan pemakai internet adalah 17. Dari tabel di sini kita punya 2 kolom. Lalu bagaimana kita membuat diagram batangnya? Nah, diperhatikan yang muncul di layar kalian. Ibu buat ada 2 warna berbeda, ada warna biru dan warna merah. Warna biru untuk laki-laki dan warna merah untuk perempuan. Tetap yang pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X itu menunjukkan hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu adalah interval banyak siswa yang menggunakan internet. Nah, kita kerjakan satu persatu dari hari Senin. Hari Senin laki-laki ada 33. Berarti karena laki-laki 33, berarti kita buat dulu menggunakan warna biru. Berarti biru sebanyak 33. Kemudian yang perempuan sebanyak 25. Kenapa Bu harus beda warna? Karena di sini ada 2 kategori, yaitu kategorinya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau nanti warnanya sama-sama biru, kita tidak bisa membedakan atau membaca diagram tersebut, mana yang merupakan laki-laki dan mana yang merupakan perempuan. Nah, dari tabel di sini, misalkan kita tidak diberi lihat tabelnya, tapi kita hanya disajikan diagramnya, kita juga harus bisa membacanya. Misalkan pada hari Jumat, dilihat diagramnya, oh hari Jumat itu warna biru menunjukkan angka 5, sedangkan warna merah menunjukkan angka 7. Artinya banyak siswa laki-laki pemakai internet pada hari Jumat sebanyak 5 anak dan siswa perempuan sebanyak 7 anak. Nah, dari tabel di sini ini kan ada warna merah dan biru. Boleh dibolak-balik Bu, boleh, tidak mempengaruhi. Yang penting untuk angka-angka pada kolomnya itu bersesuaian dengan barisnya. Oke, Bu Agustin, ini saya nyela lagi, mohon maaf. Iya, silakan Bu Dina. Iya, tadi kita sudah belajar yang selanjutnya penyajian data, ternyata selain dalam bentuk tabel bisa dalam bentuk diagram batang ya Bu Agustin ya. Iya Bu Dina. Oke, jadi semakin menarik kalau diagram batang tadi yang terakhir ada warna-warnanya gitu Bu Agustin ya. Iya, ada warna biru dan merah. Boleh pakai warna lainnya. Boleh pakai warna kesukaan anak-anak ya boleh, Bu. Ada yang suka pink pakai pink boleh gitu ya Bu Agustin. Iya. Nah Bu Agustin, saya menyoroti diagram batang ini kalau tadi tuh ada 2 warna biru dengan orange gitu kan, karena memang kategorinya ada 2 ya Bu Agustin ya, Iya. laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya kategorinya lebih dari 2, misalnya tadi kita belajar golongan darah tadi ya, Iya. ada A, ada B, ada O, ada AB, berarti kita bisa memakai diagram batang dengan kategori 4.
Bisa Bu Dinar. Bisa. Jadi bisa. Nanti warnanya berarti ada 4 warna. Ada 4 warna, harus beda-beda. Iya, benar. Untuk ini ya, untuk membedakan misalnya yang tadi hari Senin ketersediaan darah A berapa, Iya. ketersediaan darah O berapa gitu ya Bu Agustin iya, ya. Benar. Oke. Jadi misalkan Iya. itu tidak hanya 2, misalkan ada 3. Iya. Misalkan dari tabel di sini kan ada banyak siswanya laki-laki dan perempuan. Misalkan Ibu ubah banyak siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, itu kan berarti sudah bisa jadi 3 kategori, berarti 3 warna begitu Bu Benar Dinar. sekali. Jadi apakah ada batasannya? Misalnya kategorinya harus berapa batasnya gitu? Tidak ada Bu Dinar. Tidak ada. Secukupnya kertas kalian. Gitu. Oh Iya. gitu, oke. Oke Bu Agustin, ini menarik dan ternyata kalau dalam bentuk diagram batang maka kita jadi lebih jelas ya Iya. membacanya ya. Oh langsung tanpa kita ini langsung bisa menganalisisnya. Langsung, iya. Oh berarti jumlah Senin laki-laki segini, perempuan segini gitu ya Bu Agustin. Iya. Jadi itulah kenapa data yang disajikan melalui diagram itu lebih mudah dipahami karena yang pertama biasanya berwarna. Benar, Atau kalaupun menarik. memang tidak berwarna itu kan ada gambarnya ya, gambar batang kayak gitu. Nah, jadi memang kenapa kita harus mempelajari penyajian data karena memang tujuannya adalah untuk memudahkan kita menganalisis dan membaca data. Begitu, Bu Iya Dinar. benar sekali. Nah ini anak-anak berarti memang dalam matematika ini diajari ya Bu Agustin ya Iya. untuk membuat diagram ini di Excel berarti ya. Iya, kalau di Excel, tapi kalau untuk di tugas siswa itu biasanya siswa menggunakan penggaris. Jadi untuk tahu siswa harus bisa, kalau di Excel kan pasti semua bisa kalau ada tutorialnya. benar. Nah, tapi kalau untuk di pekerjaan siswa itu menggunakan penggaris. Jadi siswa harus tahu bagaimana menggunakan penggaris untuk garis lurus tapi disesuaikan dengan diagram batang. Oke, terima kasih Bu Agustin atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ya. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah diagram garis. Kalau tadi kita sudah belajar materi diagram batang, berarti apa itu diagram garis? Nah, diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk data yang berkesinambungan. Salah satu contohnya adalah data suhu udara. Nah, di tabel yang sudah muncul di layar itu sudah disajikan tabel suhu udara di daerah A. Pada pukul 10 pagi suhu udaranya adalah 29 derajat Celcius. Pada pukul 11 suhu udaranya adalah 31 derajat Celcius. Pukul 12 suhu udaranya adalah 32 derajat Celcius. Pukul 13 suhu udaranya adalah 32 derajat Celcius dan seterusnya hingga pukul 16.00 suhu udaranya adalah 30 derajat Celcius. Lalu bagaimana Bu kita membuat diagram garisnya? Sama, pertama kita membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya yang mendatar itu menunjukkan waktu atau pukul. Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Sedangkan sumbu Y-nya atau yang vertikal, tegak, itu menunjukkan suhu udara. Nah, di sini rentang udaranya adalah mulai dari yang paling rendah 29 dan yang paling tinggi adalah 32 derajat Celcius. Namun harus diingat anak-anak, kalau membuat diagram garis dan diagram batang, jadi berlaku untuk diagram garis atau batang, pada sumbu X ataupun sumbu Y itu harus selalu dimulai dari 0. Jadi perhatikan untuk yang sumbu Y, suhu udara, itu kita juga harus mulai dari 0. 0 ke 5, oke, intervalnya 5, 5 ke 10, ada interval 5 lagi, 10 ke 5, selang 5 lagi, 10 ke 15, selangnya 5, 15 ke 20, selangnya 5.
berikut sampai 35. Jadi tidak bisa langsung dimulainya di sini bukan dari 0 tapi dari 29. Karena data yang paling rendah adalah 29, Bu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita membuat sumbu X dan Y, interval itu harus bersesuaian. Kalau dari jaraknya 0 ke 5 itu cm, berarti 5 ke 10 juga 1 cm. Jadi harus sesuai, berapapun angkanya harus dimulai dari 0. Nah, itu untuk membuat sumbunya. Sekarang bagaimana kita menyusun diagram garisnya? Nah, kita tinggal paskan titik-titiknya. Pukul 10 suhu udaranya adalah 29, berarti ada di interval 25 hingga 30. Pukul 11 suhu udaranya adalah 31, berarti ada di interval 30 hingga 35. Kemudian pukul 12 suhu udaranya adalah 32, dan ini tetap ya, suhu udaranya selalu 32 hingga pukul 14, berarti dia mendatar, tidak berubah. Kemudian pukul 15 suhu udaranya adalah 31 derajat Celcius, berarti terjadi penurunan. Dan pukul 16 suhu udaranya adalah 30 derajat Celcius, terjadi penurunan lagi 1 derajat Celcius. Nah, fungsinya diagram seperti ini, diagram garis itu memudahkan kita untuk mengecek kapan terjadinya penurunan dan kapan terjadinya kenaikan dari nilai suatu data. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di latihan soal. Selanjutnya kita belajar tentang diagram lingkaran. Bu Agustin. Ya, silakan. Oke, Bu Agustin, berarti tadi kita harus berikan penekanan ya Bu Agustin ya, Ya. kalau diagram batang dan diagram garis, maka sumbu X ya Bu Agustin. X Ya. atau Y yang tadi dimulai dari 0 tadi? Semua, Dua-duanya? dua-duanya. Oh, semuanya. Jadi di ujung itu titik pertemuannya harus dimulai dari 0. 0. Oke, iya. nah apalagi kalau mereka menggunakan belajarnya penggaris ya Bu Agustin ya, maka Iya, benar. kayak titik-titik tadi tuh kayak mereka harus menerka-nerka gitu kan Bu Agustin ya. Iya. Itu apakah memang ada triknya menerkanya gimana, atau kalau di Excel kan langsung jadi. Iya. Kalau dengan buku tulis biasanya kalau Bu Agustin memberikan materinya gimana harus mereka belajarnya di buku Misalkan tulis? kita belajar, nah biasanya kalau kita ada tatap muka langsung, kita akan pasti belajar cara membuat diagram garis. Nah, cara membuat diagram garis yang pertama ketika kita belajar, kita gunakan skala lebih mudah jika kita belajar menggunakan buku kotak-kotak. Anak-anak pernah ya waktu SD ya belajar menggunakan kotak-kotak. Nah, misalkan satu skala itu berupa satu kotak atau bisa 1 cm. Jadi misalkan dari 0 ke 1 itu 1 cm, dari 1 ke 2 1 cm, 2 ke 3 1 cm. Jadi intervalnya selalu 1 cm. Nah, misalkan datanya diminta pada pukul 9 itu ada suhu di kutub utara itu menunjukkan 4 derajat Celcius. Nah, kan dingin banget itu di kutub utara. Oke. Berarti kita tarik dari titik 4 yang ada di sumbu Y dan titik 9 yang ada di sumbu X itu kita temukan. Jadi kita tarik dari pukul 9, kita tarik garis ke atas, kemudian pukul 4 kita tarik garis ke kanannya. Nah, di situ akan ketemu titik temu. Nah, titik temunya itu yang akan jadi diagram garis jika disambungkan dengan titik-titik lainnya. Begitu, Iya, Bu Dinar. benar. Bu Agustin, berarti kalau mereka mengerjakannya di buku tulis, kalau Ya. intervalnya teratur misalnya, kayak Ya. tadi 0, 5, 10, 15, mungkin mereka bisa kan mengira-ngiranya misalnya Bisa. satu. Kalau tadi kan pakai penggaris 1 cm gitu ya Bu Iya, Agustin. misalkan- Kalau misalnya mereka tuh biasanya tuh kan pakainya garisnya buku Bu Agustin. Boleh. Bisa, boleh. Bisa. Nah, kan bisa. buku tulis kan ada garis-garisnya. Jadi Boleh. mereka per garis itu menunjukkan intervalnya itu bisa, ya. iya. Oke, jadi mereka enggak bingung lagi, Tidak. bisa membuat diagram batang ataupun garis di buku tulis ya Bu Agustin. Boleh, iya. Oh, tidak harus di Excel kan? Tidak harus di buku kotak-kotak
rata tidak harus 1 cm, itu bebas. Jadi hanya Iya. untuk memudahkan siswa kan biasanya kalau belajar 1 cm aja supaya hemat tempat gitu. Iya, oke menarik. Dan selanjutnya diagram lingkaran ya Bu Agustin. Iya. Oke, yuk kita ikuti bersama. Oke, nah kalau tadi kita sudah belajar mengenai diagram batang dan diagram lingkaran, sekarang diagram batang dan diagram garis, sekarang kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan sebuah data ataupun hasil angka ke dalam bentuk lingkaran. Kategori data digambarkan dengan juring. Ketika akan membuat juring, harus mencari dahulu besar sudut setiap juring. Setelah diagram lingkaran terbentuk, umumnya besar sudut setiap juring tidak dituliskan, tetapi diganti dengan persentase. Jadi yang dituliskan itu bukan besar sudutnya, namun diganti dengan persentasenya. Nah, misalkan disajikan yang ada di layar. Pertama disajikan tabel ekstrakurikuler olahraga siswa kelas 7. Nah, ada 4 ekstrakurikuler olahraga. Yang pertama bulu tangkis, yang ikut ada 18. Ekstrakurikuler voli ada 20 siswa yang mengikuti. Ekstrakurikuler sepak bola ada 27 anak yang mengikuti, dan ekstrakurikuler basket ada 35 anak yang mengikuti. Nah, dari tabel ini total siswanya adalah 100, kemudian kita ubah jadi diagram lingkaran. Nah, dilihat dari tabel dibawa ke diagram lingkaran. Nah, di sini dari tabel kan kita tahu, basket yang paling banyak diikuti sebanyak 35 anak. Otomatis untuk juring yang paling luas atau juring yang paling besar itu adalah bagian basket. Nah, selanjutnya setelah basket, juring yang paling besar lagi apa? Ada sepak bola, kemudian ada voli, selanjutnya ada bulu tangkis. Begitu Bu Dinar. Oke, ini diagram lingkaran ini juga menarik karena ada warna-warnanya Bu Agustin ya. Oke, ini kalau mereka menggambarnya di buku tulis juga diwarnai begitu biasanya Bu Agustin? Kalau di buku tulis tidak wajib diwarnai, yang penting dituliskan dengan jelas itu berapa persennya atau berapa derajatnya, dan itu merupakan, kalau warna kan kita tahu, misalkan warna biru menunjukkan bulu tangkis, tapi kalau di buku tulis tidak diwarnai, bisa langsung dituliskan saja, bagian juring ini adalah bulu tangkis, juring sampingnya adalah voli, juring selanjutnya adalah sepak bola, dan juring selanjutnya adalah basket. Oke, Begitu, Bu Agustin, ini saya juga penasaran mau nanya, itu kan tadi jumlahnya bulat 100 Bu Agustin. Jadi kan mereka kalau dalam lingkaran kan memang 100 itu kan mudah membaginya kan. Nah, kalau misalnya kurang dari 100 itu bagaimana caranya? Itu yang pertama Bu Agustin. Yang kedua ada lagi, ini saya murid, kalau jadi murid ini muridnya agak ini. Enggak apa-apa. Kritis ya Bu Agustin. Yeah. Oke, yang kedua terus gini Bu Agustin. Saya tuh agak susah membuatnya kalau nanti di buku gambar atau di buku tulis, bagaimana anak-anak bisa menentukan ini 35% itu segini, 18% itu segini, voli itu 20% itu segini. Kalau di Excel kan mudah, ini masalahnya ini di buku tulis ini atau di buku gambar, ini gimana ini solusinya ini? Oke. Nah, baik Bu Dinar, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu coba jelaskan bagaimana cara mengubah dari tabel itu diubah ke diagram lingkaran, kemudian menentukan persentasenya, bagaimana menggambarnya jika di buku tulis atau di buku gambar. Nah, misalkan Ibu beri soal yang lainnya lagi. Nah, misalkan ada tabel pasien yang terinfeksi COVID-19 di beberapa provinsi di Indonesia. Di Provinsi Aceh jumlah pasiennya 9, Bangka Belitung ada 10 orang, Bengkulu pasiennya ada 12 orang, Maluku ada 23 orang, Jambi ada 32 orang, dan Yogyakarta ada 94 orang. Dari tabel ini akan kita buat ke diagram lingkaran.
Oke, sebelum kita buat ke diagram lingkaran, kita hitung dulu dengan tabel perhitungan. Nah, tabel tadi sudah Ibu pindahkan, Aceh 9, Bengkulu 10, Bangka Belitung 10, Bengkulu 12, Maluku 23, Jambi 32, dan Yogyakarta 94. Nah, yang pertama sebelum kita menghitungnya, kita buat tabel dulu. Selain ada provinsi dan jumlah pasien, ada kolom besar sudut juring dan kolom presentase. Selain itu, di paling bawah kita berikan baris baru, tambahan satu baris yaitu baris jumlah. Nah, kita jumlahkan pasiennya, 9 ditambah 10, ditambah 12, ditambah 23, ditambah 32, ditambah 94, sama dengan 180. Nah, 180 di sini adalah bekal kita untuk menentukan itu berapa sudut juringnya, berapa persentasenya. Yang pertama, misalkan kita akan menghitung besar sudut juring Provinsi Aceh. Jika dari tabel ada 9 orang, maka berapakah besar sudut juring Provinsi Aceh? Nah, berarti cara pengerjaannya adalah 9/180 dikali 360 derajat sama dengan 18 derajat. Dari mana toh Bu 9 dan 180, 360-nya? Nah, 9 itu adalah jumlah pasien Provinsi Aceh. Kemudian 180 itu adalah jumlah total pasien. Selanjutnya 360 itu adalah besar sudut lingkaran utuh. Jadi kalau kita akan menghitung besar sudut juring untuk provinsi-provinsi selanjutnya, 180 dan 360 di sini ini selalu tetap atau konstan. Nah, misalkan selanjutnya kita akan menghitung pada Provinsi Bangka Belitung, ada 10 anak. Nah, 10 anak berarti 10/180 dikali 360 sama dengan 20 derajat. Untuk Provinsi Bengkulu berarti 12 dikali 180 dikali 360 derajat sama dengan 24 derajat. Untuk Provinsi Maluku 23 dikali 23/180 dikali 360 derajat sama dengan 46 derajat. Untuk Provinsi Jambi 32/180 dikali 360 derajat sama dengan 64 derajat. Untuk Provinsi Yogyakarta adalah 94/180 dikali 360 derajat sama dengan 188 derajat. Untuk kita mengecek apakah derajat sudut juring yang kita hitung itu sudah benar atau belum, kalau dijumlahkan semua besar sudut juringnya itu harus 360 derajat. Jadi 18 derajat ditambah 20 derajat ditambah 24 derajat ditambah 46 derajat ditambah 64 derajat ditambah 180 derajat itu jumlahnya harus 360. Jika belum 360 berarti masih salah, bisa diulang lagi perhitungannya. Nah, itu tadi adalah besar sudutnya. Selanjutnya kita akan menghitung persentasenya. Nah, persentasenya masih sama, yaitu kita menggunakan bilangan 180 yang merupakan jumlah pasien atau jumlah total orang dari semua provinsi. Untuk Provinsi Aceh berarti 9/180 dikali 100% sama dengan 5%. Kenapa toh Bu, kok dikalinya 100%, kok tidak 360? Nah, 360 tadi kan merupakan jumlah sudut, merupakan total sudut yang ada di lingkaran itu 360 derajat. Jadi sudut penuh, sudut lingkaran itu 360 derajat.
Kalau kita di persentase, jumlah maksimal persentase itu adalah 100%. Jadi selalu dikalikan 100%. Nah, berarti jika kita lanjut ke Provinsi Bangka Belitung, jika jumlah pasiennya adalah 10 orang, itu berarti berapa persen? Berarti cara menghitungnya adalah 10/180 dikali 100% sama dengan 5,6%. Untuk Provinsi Bengkulu berarti 12/180 dikali 100% sama dengan 6,7%. Untuk Provinsi Maluku 23/180 dikali 100% sama dengan 12,8%. Untuk Provinsi Jambi 32/180 dikali 100% sama dengan 17,7%. Untuk Provinsi Yogyakarta adalah 94/180 dikali 100% sama dengan 52,2%. Dan untuk kita ceknya adalah total semua persentase jika kita sudah menghitung dengan benar adalah 100%. Jadi setelah kalian hitung semua persentasenya, kalian jumlahkan satu-satu. Misalkan 5% ditambah 5,6% ditambah 5,67% ditambah 5% ditambah 5,6% ditambah 6,7% ditambah 12,8% ditambah 17,7% ditambah 52,2% itu hasilnya harus 100%. Jika belum 100% berarti ada salah hitung, bisa dicek ulang. Nah, yang kita gunakan di sini untuk membuat diagramnya adalah yang besar sudut juring. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini adalah diagram lingkarannya. Bagaimana toh Bu cara membuat diagram lingkarannya? Kalau di buku tulis atau di buku gambar, kalian gambar yang pertama lingkaran utuh menggunakan jangka. Kenapa Bu harus pakai jangka? Karena kita harus menentukan titik pusat lingkarannya untuk menentukan sudut-sudut lainnya. Nah, di sini Ibu sudah punya diagram lingkarannya. Titik pusat ini adalah titik pertemuan dari semua garis ini ya, yang di tengah. Nah, di sini Yogyakarta 52,2%. Nah, di sini persen ya. Nah, Aceh 5%, Bangka Belitung 5,6%, Bengkulu 6,7%, Maluku 12,8%, dan Jambi 17,7%. Nah, cara menggambarnya gimana Bu? Setelah kita menggambar lingkaran menggunakan jangka, dari titik pusat lingkaran, pertama kita tarik jari-jarinya dulu. Jadi kita buat jari-jari dari titik pusatnya tersebut. Nah, dari jari-jari yang sudah kita buat, kita tentukan masing-masing juringnya. Kita buat masing-masing besar sudutnya itu menggunakan busur. Jadi kalau mau membuat diagram lingkaran, bekal kalian adalah yang pertama kalian harus ada jangka, yang kedua harus ada busur, yang ketiga harus ada penggaris. Nah, setelah dibuatlah sudut 5% tadi. Untuk Aceh itu ada berapa derajat, Bangka Belitung itu berapa derajat, Bengkulu berapa derajat. Nah, setelah semuanya selesai, kita buat garisnya. Nah, jangan lupa setelah selesai kita tuliskan. Kalau di Excel kan sudah muncul warnanya. Kalau di buku tulis atau gambar, semisal tidak ada pensil warna, kalian harus menuliskan keterangannya. Oh, juring yang paling besar ini punyanya Yogyakarta, berarti saya tulis Yogyakarta. Berapa persen? Oh, persentasenya ditulis 52,2%. Oh, yang paling kecil ini adalah Provinsi Aceh, berarti ditulis Aceh. Berapa persen? 5%, itu juga ditulis. Nah, itu tadi adalah
diagram lingkaran. Jadi cara bagaimana membuat diagram lingkaran kalau di buku tulis atau di buku gambar. Begitu Bu Dinar. Oke, jadi tadi anak-anak berarti kalau mata pelajaran ini Bu Agustin penyajian data mereka harus siap penggaris ya kan, harus siap bolpen sendiri, penghapus sendiri, pensil sendiri, dan kalau menggambar diagram lingkaran harus punya busur jangka. dan jangka. Iya, jangka dan busur sendiri. Nanti kalau mereka saling pinjam meminjam enggak selesai menggambarnya ya, kelamaan ya, kelamaan. Dan mereka Tomtes kan harus punya sendiri supaya berlatih terus menerus di rumah kan Bu Agustin ya. Benar. Bahkan itu kan kalau kita harus memakai jangka atau busur itu ketelitiannya tinggi, sangat tinggi kan, garisnya itu kan kecil-kecil gitu kan Bu Agustin. Iya, jadi harus punya alatnya sendiri. Benar. Usahakan jangan meminjam temannya, karena kan pasti temannya juga akan menggunakan itu. Gitu. Iya, jadi selain merugikan diri sendiri, nanti merugikan orang lain. Benar sekali. Oke, ini wajib ini ya Bu Agustin ya, kalau belajar matematika maka peralatan yang digunakan harus punya sendiri semua. Punya. Ya, kalau bolpen, kalau punya bolpen warna hitam, biru, merah bagus itu. Misalkan nggak diwarna, diarsir, pakai bolpen warna, boleh silahkan. Iya, kalau saya sih dulu suka koleksi warna-warna kayak gitu. Anak-anak sekarang gimana nih? Buku catatan saya tuh berwarna-warni supaya apa? Supaya kita belajarnya seneng. Kalau kita buku catatan itu full hitam tuh biasanya saya membosankan ya Bu Dinar ya. Makanya biasanya judulnya apa gitu tak kasih merah, nanti apa kayak gitu. Mungkin anak-anak ini juga bisa jadi trik ya Bu Agustin ya, supaya mau belajar dengan menyenangkan. Pakai warna-warna di buku tulisnya. Apalagi anak-anak sekarang kan sudah pintar, canggih-canggih ya Bu Dinar, lebih canggih daripada kita gitu. Benar sekali. Monggo yuk kita lanjutkan kembali Bu Agustin. Iya. Baik, nah tadi kan kita sudah belajar terkait tabel, kemudian kita belajar diagram batang, diagram garis, dan terakhir diagram lingkaran. Nah, apakah kalau tugas sekolah itu hanya membuat diagram? Oh, tentu saja tidak anak-anak. Nah, kalau untuk soal-soal di sekolah biasanya dibalik. Jadi kalian diberi tabel, kalian diberi diagram, tapi kalian harus mampu membacanya, kalian harus mampu menganalisisnya, kalian harus mampu menafsirkannya. Nah, sekarang akan Ibu coba jelaskan beberapa latihan soal terkait penafsiran data. Latihan soal yang pertama, perhatikan tabel tentang pendataan jumlah pendaftar beasiswa untuk siswa SMP yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 6 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Ada pendaftar siswa perempuan dan ada pendaftar siswa laki-laki. Bisa diperhatikan tabelnya. Kalau ketemu soal kayak gini dan dia berupa soal pilihan ganda, kalian bisa langsung cek ke soalnya. Nah, soalnya apa toh? Pernyataan yang benar tentang data tabel di samping adalah titik. Kita lihat A, B, C, D. Nah, kita ngerjainnya gimana ya Bu? Kita lihat opsi jawaban A. Pada hari kedua, jumlah pendaftar beasiswa paling banyak. Nah, padahal di tabel itu tidak diketahui jumlah pendaftarnya. Nah, kok di sini hari kedua jumlah pendaftar beasiswa paling banyak. Berarti kita ngeceknya adalah kita cek jumlah pendaftar dari setiap hari itu berapa. Dijumlahkan, berarti jumlah pendaftar hari pertama 26 ditambah 35 sama dengan 61. Jumlah pendaftar hari kedua 38 ditambah 39 sama dengan 77. Pendaftar hari ketiga 45 ditambah 51 sama dengan 96. Hari keempat pendaftarnya 27 ditambah 30 sama dengan 57. Hari kelima 30 ditambah 27 sama dengan 57 juga. Hari ke-6 matahari terakhir 21 ditambah 19 sama dengan 40. Oh, berarti kita tahu pendaftarnya itu ternyata paling banyak adalah pada hari ketiga, yaitu 96.
Berarti opsi jawaban A adalah salah karena di sini disebutkan hari kedua jumlah pendaftarnya paling banyak. Karena A salah, kita masuk ke opsi B. Kita cek jumlah pendaftar siswa perempuan selama 6 hari adalah 200 orang. Apakah benar? Kita coba cek. Siswa perempuan kita jumlahkan semuanya. 26 ditambah 38 ditambah 45 ditambah 27 ditambah 30 ditambah 21 sama dengan 201. Lah, berarti opsi B juga salah karena di sini opsi B disebutkan 200 orang padahal jumlah pendaftar siswa perempuannya adalah 201. Kita lihat opsi C. Jumlah pendaftar siswa laki-laki selama 6 hari adalah 187 orang. Kita cek laki-laki, berarti kita jumlahkan semuanya. 35 ditambah 39 ditambah 51 ditambah 30 ditambah 27 ditambah 19 jumlahnya sama dengan 187. Oh, ternyata opsi yang C itu benar. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke, selanjutnya latihan soal yang kedua. Pak Romi ingin membeli sepeda motor di dealer motor murah. Tabel berikut menyajikan spesifikasi atau kondisi sepeda motor di dealer motor murah. Diberikan tabel, ada spesifikasi, harga, kapasitas tangki bensin, dan konsumsi bahan bakar kilometer per liter. Motornya ada motor model A, B, C, dan D. Kita abaikan dulu angkanya yang ada di tabel, kita langsung masuk ke soal. Pak Romi menginginkan sepeda motor dengan konsumsi bahan bakar paling irit dan harganya tidak lebih dari 18 juta rupiah. Sepeda motor yang mungkin dipilih Pak Romi adalah, nah berarti paling irit tidak lebih dari 18 juta. Nah yang tidak lebih dari 18 juta adalah yang A, B atau C. Nah sekarang kita lihat antara A, B dan C yang paling irit itu yang mana? Nah kita lihat. Kalau kita mau ngelihat yang paling irit itu berarti kita lihat dari konsumsi bahan bakarnya. Kilometer per liter satuannya. Berarti untuk 1 liter bisa menempuh jarak sepanjang 51,7 km. Itu motor model A. Untuk motor model B setiap liternya bisa menempuh 60,6 liter. Dan motor model C setiap liternya bisa menempuh jarak 59,1 km. Berarti yang paling irit adalah yang dengan 1 liter tapi mampu menempuh jarak yang paling jauh, yaitu yang model B, dan harganya juga tidak lebih dari 18 juta, yaitu 17,6 juta. Berarti jawabannya adalah model B. Oke, selanjutnya latihan soal yang ketiga. Nah, kalau tadi kita sudah ketemu soal pilihan ganda, sekarang kita ketemu soal isai atau urean. Contohnya, diagram garis di samping memperhatikan suhu badan seorang pasien dari pukul 13.00 hingga 21.00. Berdasarkan data pada diagram, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berapakah perkiraan suhu badan pasien tersebut pada pukul 20.00? Oke, langsung kita jawab soal yang A. Suhu badan pada pukul 20.00. Kita cari pukul 20. Oh, pukul 20 di sini. 2 dari kanan, dari sumbu X-nya. Oh, pukul 20 titiknya ada di antara suhu 37 dan 38. Berarti perkiraan suhu badan pasien pada pukul 20.00 adalah 30,5 derajat Celcius. Soal yang B, pada pukul berapa terjadi kenaikan suhu badan pasien?
Nah, kita lihat dari grafiknya. Grafiknya itu menunjukkan kenaikan pada pukul berapa. Oh, ini ada yang naik pada pukul 15.00 hingga 16.00 terjadi kenaikan, dan pada pukul 17.00 hingga 18.00 juga terjadi kenaikan. Jadi ada 2 waktu terjadi kenaikan suhu badan pasien, yaitu pukul 15.00 hingga 16.00 dan pukul 17.00 hingga 18.00. Selanjutnya soal yang C, pada pukul berapa tidak terjadi perubahan suhu badan pasien? Tidak terjadi perubahan suhu, berarti tetap atau konstan, garisnya garis mendatar. Berarti ini ada di pukul 16 dan pukul 17. Pukul 16 hingga pukul 17 suhu badan pasiennya tidak berubah, yaitu 38 derajat Celcius. Begitu untuk soal yang nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke soal terakhir. Nah, ini soal yang akan sering keluar di soal-soal hingga nanti ketika ada ujian. Diagram lingkaran di samping menunjukkan hasil survei terhadap 2.000 orang tentang acara televisi yang paling disenangi. A. Berapa orang yang senang menonton kuis? B. Berapa orang yang senang menonton berita? C. Berapa orang yang senang menonton olahraga? Nah, dari tabel di sini diketahui ada sinetron 25%, ada berita 15%, ada infotainment 20%, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat, Ibu sudah bawa diagram lingkarannya untuk masuk ke tabel perhitungan. Nah, perhatikan untuk diagram lingkarannya. Untuk yang A, banyak orang yang senang menonton kuis, soalnya adalah itu. Nah, kita lihat yang senang menonton kuis itu ada berapa persen? Oh, ada 10%, berarti kita lihat 10% dari berapa total anaknya tadi, total orangnya tadi. Total orangnya adalah 2.000, berarti 10% dikali 2.000 sama dengan 200 orang. Yang B, berapa orang yang senang menonton berita? Kita lihat berita, oh di berita ada 15%, berarti 15% dikali 2.000 sama dengan 300 orang. Kemudian yang C, berapa banyak orang yang senang menonton olahraga? Nah, olahraga padahal di sini tidak diketahui dia persentasenya berapa. Berarti kita harus mencari dulu berapa persen toh olahraga ini. Caranya gimana, Bu? Caranya ingat, jumlah persentase itu selalu 100. Berarti sisanya tinggal berapa? Berarti 100 dikurangi 25 dikurangi 15 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 13 sama dengan 100% dikurangi 83% sama dengan 17%. Berarti yang senang menonton acara olahraga itu ada 17%. Artinya 17% dari 2.000 orang adalah 340 orang. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh soal untuk diagram lingkaran. Ternyata berbeda ya dengan yang awal kita pelajari. Kita kan di awal tadi belajar membaca tabel, membuat tabel. Nah, tapi kalau sudah masuk ke latihan soal, itu yang keluar adalah penafsiran dari tabel, analisis dari tabel, analisis dari diagram, dan tafsiran dari diagram. Seperti itu, Bu Dinar. Oke, Bu Agustin, alhamdulillah hari ini berarti kita sudah banyak sekali belajar tentang penyajian data ya Bu Agustin ya. Tadi anak-anak kita sudah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, dan yang terakhir dalam bentuk diagram
lingkaran. Dan ternyata Iya. dalam latihan soalnya kita justru belajar menganalisis dan Benar. menafsirkan dari tabel, diagram batang dan diagram lingkaran yang disajikan, begitu ya Bu Iya, Agustin ya? benar Bu Dinar. Benar. Oke anak-anak, pasti ini adalah materi yang sangat bermanfaat Bu Agustin untuk mereka Amin. pelajari di semester genap ini ya, bab Iya, terakhir bab ya Bu terakhir. Agustin ya. Iya. Nanti kan sebentar lagi terus mereka kan penilaian akhir semester ya. Semester Jadi naik. tidak boleh dilewatkan materi Tidak ini boleh. untuk dipelajari ya Bu Iya. Agustin. Oke, Bu Agustin sebelum kita ke materi sampaian terakhir, monggo Bu Agustin memberikan semangat ke anak-anak bagaimana kita bisa sukses belajar matematika. Monggo. Oke anak-anak. Yang pertama Bu Agustin mau pesan, sekalipun kita ada di masa pandemi COVID yang memang cukup menyusahkan untuk kita, tapi kita tidak boleh kalah dengan COVID. Bagaimana toh, kenapa kita tidak boleh kalah? Kita harus tetap berjuang. Berjuangnya kalau sebagai peserta didik berarti apa? Kalian belajar di rumah, patuhi Bapak Ibu guru, patuhi orang tua di rumah, laksanakan semua perintah yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi dengan semua kegiatan positif yang kalian lakukan, itu akan menjaga imun kalian untuk tetap sehat, imun kalian akan tetap terjaga. Kemudian Ibu juga pesan, kalau belajar itu pastikan sesuai jadwal KBM-nya. Jadi hari Senin jadwal KBM-nya adalah matematika dan bahasa Inggris. Berarti kalian harus mengerjakan tugas, harus belajar sesuai dengan jadwalnya. Kalau semua sudah terjadwal, insya Allah kalian tidak akan keteteran dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Selanjutnya Ibu juga pesan kalian untuk untuk senantiasa taat dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, makan makanan bergizi, jangan lupa minum vitamin, dan atur pola tidur yang benar. Kalau di rumah, jangan gunakan waktu kalian dengan hanya main game. Itu sia-sia anak-anak, benar. Kalian sudah hampir 1 tahun kan ini sama saja kalian belajar di rumah. Tapi kalau ternyata di rumah hanya main game, itu kan rugi kalian, tidak dapat materi. Boleh silahkan, tapi itu hanya sebagai sela-sela saja. Misalkan di waktu weekend, itu pun kalau semua tugas sudah selesai. Begitu Bu Dinar. Pokoknya untuk anak-anak tetap semangat, tetap belajar, jangan menyerah, patuh sama orang tua di rumah, patuhi nasihat Bapak Ibu di rumah dan juga Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu. Oke, pesannya banyak sekali nih anak-anak dari Bu Agustin. Iya, karena belum pernah ketemu Bu Dinar. Benar sekali. Oke, semoga anak-anak Stepa hebat. Insya Allah Bu Agustin mereka adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkarakter. Insya Allah kita bisa mengantarkan mereka menuju gerbang kesuksesan. Amin. Oke, Bu Agustin terima kasih atas waktunya Sama-sama, sudah Bu Dinar. hadir di studio siar kita. Materinya sangat bermanfaat. Sukses terus untuk Bu Agustin. Amin. Terima kasih Bu Dinar atas waktunya. Akhir kata saya kembalikan lagi kepada Bu Dinar sebagai pembawa acara hari ini. Oke, terima kasih Bu Agustin. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar matematika dengan Bu Agustin. Kalian pasti sudah banyak sekali yang sudah dipahami di materi penyajian data ini. Anak-anak tadi Bu Agustin juga sudah menyampaikan pesannya yang sangat banyak dan memang benar anak-anak kita mengisi kegiatan di rumah harus selalu yang positif. Baik pikiran, baik perbuatan, baik tindakan kita yang positif yang dilakukan. Kenapa? Karena yang positif itulah yang meningkatkan imun kita. Anak-anak Stepa hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, pasti kalian bisa melakukan semua pekerjaan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Oke anak-anak, sampai di penghujung acara, akhirnya Ibu Dinar Ekawati mohon undur diri. Sampai bertemu lagi di program Kejar Prestasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, dah.